Ya, shalom, selamat siang. Jumpa lagi di RPM, Rumah Penginjilan Milenial. Shalom semuanya, bagaimana kabarnya? Semuanya sehat-sehat ya? Kalau yang sedang sakit, kiranya cepat sembuh. Terima kasih boleh kembali bergabung bersama kami. Terima kasih. Kami juga senang ya bisa kembali menyapa Anda pada siang hari ini. Siang hari ini kami mau menemani siang Anda dengan sudah berkumpul bersama saya ya teman-teman saya yang luar biasa. Kami akan menemani mungkin sekitar 1-2 jam ini untuk mungkin ada yang sedang beristirahat di sofa atau yang sedang di kamar sedang tiduran atau mungkin yang sambil bekerja. Kami akan terus menemani Anda kita sambil membahas, memperbincangkan kehidupan yang sedang terjadi di hari-hari ini. Oke, langsung saja kita sambut dengan teman-teman saya yang luar biasa. Di sini ada Bu Ari. Shalom Bu Ari, Bu Ari Shalom Ibu, Kusuma. shalom Bu Ulan, shalom. Oke, selamat siang. Sehat ya Bu Berjumpa ya? lagi, sehat. Oke, sekarang juga di sini ada Bu Nurul ya teman-teman. Shalom Bu Nurul. Halo, shalom. Ibu Nurul. Apa mungkin jaringannya ya? Bisa di-unmute dulu Bu. Halo, ya sepertinya ya Halo. Bu Nurul silakan. Oke. Jaringannya. Di-unmute Bu. Jaringannya iya benar ini. Wah. Oke deh, enggak apa-apa. Tapi suaranya dengar ya Bu Nurul ya. Oke, gimana nih teman-teman? Sehat semua ya? Keluarga baik-baik? Sehat. Sehat, puji Tuhan. Oke, keluarga juga baik-baik ya? Aman semuanya terkendali, teman-teman? Aman, luar biasa. Terkendali. Wah, luar biasa. Bersama Tuhan semuanya terkendali. Kita sambut dulu. Di sini sudah ada tamu kita, Bu Uti. Shalom, Bu Uti. Shalom, Bu Uti. Shalom, selamat siang. Selamat siang. Iya, selamat siang. Terima kasih. Ya, sudah Wah, diundang ya. sekali. Terima kasih. Benar, Iya. makasih Bu Uti mau mampir di channel ini. Terima kasih ya. Kita ngobrol-ngobrol hari ini ya Bu Uti. Kita ngobrol santai-santai aja ya. Bu Uti sehat? Sehat, puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan. Sehat, keluarga sehat-sehat, ya. Puji Tuhan. Wah, puji Tuhan. Ya, memang keluarga itu nomor 1 ya. Karena ini belakangan ini juga, wah banyak sekali berita-berita di luar sana yang kita dengar yang wah miris gitu ya. Karena ternyata atribut rohani itu tidak menjamin untuk seseorang itu bisa hidup benar di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia ya, benar nggak teman-teman? Iya. Betul. Iya, benar sekali. Coba kita lihat di berita-berita itu, aduh, kita bisa lihat bagaimana mereka bisa pakai pakaian rohani, seolah-olah tampak rohani, ternyata itu semua nggak menjamin. Ya, kita sebagai masyarakat ya, yang melihat public figure yang dengan atribut rohani dan ternyata berbuat yang menyimpang itu pasti kecewa ya. Benar nggak teman-teman? Pasti ya, pasti itu. Betul. Saya mau tanya. Kita ini kan dari seberang semua ya. Saya mau tanya satu-satu. Pernah nggak kita dulu berhijab? Pernah. Jujur saya pakai dari SMA kalau saya. Dari depan Bu Nurul? Saya dari SMA Bu Ari. Oh, dari SMA pakai hijab. Iya. Saya dari SMA itu putuskan untuk berhijab ya sampai saya selesai sekolah seperti itu. Tetapi kayak gimana ya? Terkadang kita nggak munafik juga. Terkadang karena di lingkungan ya, ini kan karena lingkungan seperti itu, lingkungan yang harus meminta kita untuk seperti itu. Kadang saya bilang seperti kita tuh, kalau saya pribadi ya, saat itu saya belum sebelumnya mengerti apa
apa sih manfaatnya, seperti itu, apa sih ini. Karena faktor lingkungan, di sekitar lingkungan yang membuat kita harus seperti itu, ya jadi harus ikut seperti itu kan, ikut. Tetapi karena belum itu kan seharusnya ya, itu kan harusnya dari hati yang paling dalam ya, harus benar-benar ya. Kalau udah berani seperti itu kan harus ada menanggung semuanya resikonya seperti itu. Itu sih, kalau saya dulu tuh kan faktor lingkungan, jadi harus ikut seperti itu. Itu sih kalau saya. Lingkungan muslim gitu maksudnya. Iya. Oke. Lalu Ibu Uti pernah nggak Bu pakai hijab Bu? Saya sih waktu itu dari kecil ya, baru tamat SD, baru percaya Yesus gitu. Jadi nggak sempet sih. Jadi orang tua duluan yang masuk Kristen. Lalu zaman dulu itu, zaman saya SMA dulu nggak diwajibkan berhijab gitu. Di SMA, jadi kita sekolah-sekolah negeri itu justru waktu pertama kali hijab mau masuk itu rame. Padahal sekolah negeri gitu, jadi kepala sekolah nggak izinkan. Rame dulu, jadi nggak seperti sekarang. Sekarang kan diwajibkan. Kalau zaman saya itu, tahun saya waktu SMA itu kan tahun 1980 berapa tuh, 88 apa gitu ya. Itu kita enggak. Dari SMP juga saya negeri, lalu nggak ada. Zaman saya nggak ada yang seperti sekarang gitu. Sekarang orang-orang seperti apa ya dibilangnya ya, seperti mabok hijab gitu. Ya, kayak mabok hijab. Ya. Padahal dulu zaman saya nggak seperti itu. Jadi Muslim sama Kristen nggak ketahuan mana yang Muslim mana yang Kristen, karena semua nggak berhijab zaman saya. Lalu waktu kita masih Muslim juga saya nggak harus, karena di kampung saya nggak begitu. Zaman sekarang ini saja sejak ada reformasi ya, waktu Presiden Habibie diturunkan, Soeharto diturunkan, lalu naik Habibie naik, lalu ada yang namanya reformasi, lalu kan Presiden Soeharto diturunkan, rame sekali. Nah itu baru demokrasi apa yang katanya begitu. Lalu ya sejak itu mulai ditetapkan gitu loh, semua wanita berhijab. Nah sejak itu saya bingung gitu, di sekolah-sekolah semua harus ke Islamiyah gitu, padahal dulu zaman saya enggak gitu. Kalau zaman saya enggak. Zaman itu enggak. Itu tahun di SMA itu tahun 1980-an. Jadi kalau masih ada pada itu enggak, saya enggak. Aku baru lahir, Bu. Iya. Ini panjang yang Uti. Iya. Untuk Ibu Wulan. Kalau saya berhijab itu udah mulai SMP ya. Jadi saya memutuskan sendiri. Pada saat itu memang belum ada kewajiban hijab di sekolah-sekolah ya. Sekolah negeri ya, bukan sekolah Islam. Kalau Islam kan memang wajib. Sekolah negeri itu tidak ada kewajiban, tetapi saya memutuskan untuk pakai gitu ya, untuk pakai sendiri hijab itu. Udah mulai SMP kelas 2 sampai saya dewasa. Jadi ya lumayan lama. Mulai dari yang hijab yang biasa yang sampai leher aja, sampai dengan yang sampai perut gitu, yang lebar gitu, itu pernah semua. Oke. Lalu gini, apakah dengan berhijab itu memang membuat orang laki-laki itu tidak menyentuh kita? Coba saya tanya satu-satu lagi. Ibu Uti dulu, monggo. Menurut Ibu? Kalau saya sih hijab dengan tidak berhijab ya tidak mempengaruhi ya, selama kita sopan gitu ya. Sebetulnya hijab itu untuk apa sih gitu? Untuk apa sih, saya masih cari-cari. Katanya sejarahnya juga orang disuruh berhijab itu karena bukan masalah rohani, bukan masalah kerohanian. Nanti saya tanya, waktu itu saya pernah dengar itu, kenapa orang itu disuruh berhijab, perempuan disuruh berhijab itu bukan karena masalah mendekatkan diri kepada Tuhan atau gimana gitu, bukan. Karena di Alkitab juga kan enggak tudung wanita itu justru rambutnya. Ya, rambut wanita itu kalau di Alkitab kan justru rambutnya itulah merupakan hijabnya mereka. Rambut itu mahkota dan hijab buat wanita itu adalah rambutnya. Jadi pada saat itu rambut itulah yang merupakan penutup kepala mereka gitu. Nah, kalau menurut saya sih saya nggak ketemu itu hikmahnya apa gitu berhijab sampai harus bahkan ada yang cuma matanya aja dibuka gitu.
ya kan? Saya nggak ketemu Boleh, gitu boleh. hikmahnya apa gitu. Karena itu nggak membuat orang yang Boleh saya ya, halo, boleh. Halo Bapak, loh ini tolong matiin mute dulu. Bapak. Ini Pak Kace belum disambut loh, Bu Ari. Oh, halo. Ini oh ada. ada Pak Kace. Shalom Pak Kace, selamat siang Iya. Pak. Iya. Shalom ibu-ibu, maaf saya Shalom. dari dulu nggak saya dari dulu nggak pernah pakai hijab, apa nih Bu? Nggak apa-apa, Iya. Pak. Soalnya kalau saya pakai hijab tuh kayak begig sawah gitu, jelek nggak kelihatan cantiknya. Nanti Iya, hitam Pak, nanti hitam Pak. hitam. Iya hitam, gideg kalau jalan tuh kayak begig di sawah itu. Oke, dilanjut mungkin tadi Ibu. Hijab Apalagi hijab yang itu- cuma buka mata itu, yang cuma buka mata itu hikmahnya apa gitu? Untuk apa hikmahnya apa gitu? Karena dengan melakukan itu pun tidak membuat kita selamat masuk surga gitu. Iya kan? untuk di Arab tuh mah Bu, untuk di Arab tuh Iya, mah untuk banyak apa debu. hikmahnya? Arab doang banyak debu. Mungkin ada referensi Alkitabnya bisa dibuka mungkin di 1 Korintus. 11. Ya, saya buka ya. Iya, boleh. 1 Korintus 11 ayat 15 itu adanya ya. Iya, betul. Ya, Dari sebentar. 6, 13, 15, 18 itu ada semua. Hiasan kepala wanita dibilangnya gitu kan? Iya. Kita baca dari mana ya? Dari mana tadi ya? Dari Tanjung Dari Priok 6. aja Bu. Dari Tanjung. Oh, dari ini aja, dari awal aja ya sampai 12 ya. Iya, Agak boleh. panjang nih. Panjang Iya, dari sampai pasal 18. 15. Sampai itu. 15 itu Bu, 15 Iya, itu sampai- sampai rambut iya. panjang itu. Ya saya bacain ya. Sabar ya. Aku harus memuji kamu sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Tiap-tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung menghina kepalanya. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya. Sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya, ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Namun demikian dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan dan segala sesuatu berasal dari Allah. Pertimbangan sendiri, patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertudung? Bukankah Allah sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang, tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang, sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Tetapi jika ada orang yang mau membantah, kami maupun jemaat-jemaat Allah tidak mempunyai kebiasaan yang demikian. Jadi artinya wanita kalau waktu itu, ini ada kebiasaan waktu itu ya, kalau mereka beribadah barulah berhijab gitu. Ya, barulah berhijab. Menudungi kepalanya untuk berdoa, menghormati. Tetapi kalau luar itu enggak dibilang harus selamanya tanpa dilepas, enggak. Pada saat mereka beribadah mereka harus bertudung. Tetapi dibilang di situ tudung yang sebenarnya tetapi dibilang di situ tudung yang sebenarnya adalah rambutnya, iya kan? Berambut panjang itu justru kemuliaan perempuan kan dia bilang. Berarti Iya. kalau kayak siapa namanya Maria ya, contohnya Maria yang waktu itu sujud
sujud ke Yesus, ya. Mm-mm. Itu contoh yang benar kah seperti itu? Ya, dia Iya. kan pakai kerudung juga kan dia kan Maria itu. Ya. Oh, itu digambar ya, yang digambar ya, ada Mungkin gambarnya ya. mungkin kalau menurut saya kudung itu lebih ke kayak tradisi ya, tradisi dari timur gitu. Jadi makanya kan Iya. itu bukan dari Islam, tapi itu tradisi timur. Iya. Makanya bahkan orang Kristen pun juga banyak kan yang pakai kerudung. Ya seperti Iya. Maria juga gitu loh. Nah, seringkali orang seberang itu salah gitu loh ya, dipikir itu dari hukum sana. Padahal itu sebelumnya memang udah berkerudung gitu kan. Bahkan sebelum mereka turun kan memang orang-orang udah pada berkerudung. Orang-orang timur khususnya gitu kan, orang Israel juga gitu kan. Panjang-panjang gitu. Bajunya pun juga kan Tuhan Yesus sendiri bajunya kan jubah-jubah gitu toh. Kayak gamis-gamis gitu kan. Nah, itu lebih tepat ke kayak tradisi sih kalau menurut saya. Iya. Lalu saya mau tanya ke Pak Kace nih. Pak Kace di Arab itu kan lama ya. Itu orang Kristen di sana itu pakai kerudung nggak, Pak? Shalom Pak Kace. Shalom Pak Kace. Halo Pak Kace, di mana? Halo Pak Kace. Mungkin masih ini. Ganti ke yang lain dulu, Bu Ari. Oke. Bu Nurul tadi mana? Halo. Pak Kace. Nah, itu gimana? Ibu Uti itu adik kelas saya itu. Saya tahun 80 udah SMP itu. Oh. Siapa, Pak? Saya adik kelasnya Bapak. Tahun 80 udah SMP. Oh iya, kalau gitu. Kelas 1 SMP saya tahun 80. SMP saya jarak jauh. Iya. Iya, tadi ditanya jam Pak. 3 pagi. Iya, Bapak, saya mau tanya Pak. Saya mau tanya Pak. Bapak di Arab lama? Bapak? Saya lama di Arab. Oke. Iya, saya mau lama. tanya, kalau Bapak lama di Arab, itu orang Kristen di sana itu pakai hijab nggak, Pak? Di sana pakai itu yang kerudung sedikit kayak orang Mesir begitu. Oh gitu. Jadi bisa membedakan gitu ya Pak, itu orang Kristen atau bukan gitu ya Pak ya? Iya, kalau orang Kristen Mesir itu cuma kerudung kepalanya doang, wajahnya sih kagak. Oh gitu. Yang pakai kerudung semua itu orang Arab, para Badu. Oke, sekarang menurut Bapak tentang hijab ini gimana Pak? Yang ada di Indonesia mengenai banyak yang disalahgunakan, salah artikan, justru yang ditutupin cuman atasnya aja, di bawahnya kemana-mana begitu. Di bawahnya kemana-mana maksudnya apa, Bu? Kan kemarin ada viral juga tuh, Bu. Kemarin tuh ada viral juga foto yang atasnya itu pakai hijab, bawahnya itu enggak pakai apa-apa. Oh. Benar, viral itu Bu. Enggak pakai sehelai pun. Enggak pakai sehelai pun baju. Nah, itu menurut Bapak gimana? Bapak yang mungkin udah pengalaman sampai mana-mana. Monggo Bapak. Halo, Pak Aceh sinyalnya memang susah dia, susah ini. Oke, sekarang Ibu deh. Ibu, gimana menurut Ibu? Monggo. Ibu siapa, Ibu Wulan? Saya. Ibu Wulan atau Ibu Uti boleh? Boleh, Bu Uti dulu nggak apa-apa, boleh. Oh, jadi maksudnya pertanyaannya apa tadi? Pertanyaannya apakah hijab? Menurut Ibu yang kemarin itu yang sedang viral, atasnya ditutupin rapot, bawahnya nggak pakai sehelai pun, itu menurut Ibu gimana gitu loh? Ya itulah, itu jadi ya memang yang beginilah gambaran ajaran yang menekankan jasmaniah lahir gitu. Kalau orang kita bilang agama samawi ya, agama jasmani daging, agama samawi. Jadi semuanya ditentukan dengan pendekatan badan gitu. Semua urusannya dengan daging. Contohnya ya seperti itu, pakai pakaian berhijab, lalu berpuasa, lalu tidak senggol-senggolan dengan muhrim yang bukan muhrim gitu kan. Lalu
semua jasmani daging gitu. Mereka berpuasa gitu kan, menahan hawa nafsu, lalu cuci kaki, cuci tangan gitu kan. Itu semua ajaran ini pantang makan ini ya kan, pantang makan ini haram, pantang itu haram, semuanya untuk daging gitu, untuk mensucikan daging, ya kan? Tetapi kalau kita kan orang Kristen kan kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Urusan yang kayak gitu nggak ditekankan. Kenapa begitu? Ya karena orang Kristen itu menyentuh atau menyerang atau menjadi itu tujuan awalnya, tujuan akhirnya itu langsung ke sumber masalah gitu. Ya kan, di dalam penyembahan Kristen itu langsung ke sumber masalah, ke dalam hati manusianya. Makanya kita diminta menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Itu maksudnya apa? Dalam roh itu artinya kita mensucikan hati, mensucikan pikiran, mensucikan jiwa, dan minta Roh Kudus menguasai kita, gitu kan? Nah, kalau udah ada Roh Kudus menguasai kita, orang telanjang di depan kita nggak langsung pikiran porno gitu, malah kita kasihan, malah kita kasih dia baju, bukannya kepengen perkosa gitu, iya kan? Nah seperti itu, karena iya itu yang, nah bedanya dengan mereka. Iya, bedanya dengan mereka ditutup-tutupin. Nah, ini kan contohnya kan, ditutup-tutupin, dipaksa-paksa, dilarang, pokoknya jangan kena muslim, pakai tutup pakaian-pakaian, tetapi hati kepingin gitu. Hati mengarah ke situ, dan mereka ditakut-takutin, kasih azab, kasih apa gitu. Hati mereka belum berubah, hatinya belum berubah. Jadi mereka mengarah ke situ, makanya ada yang pakai pakaian ketat gitu kan, pakai celana jeans ketat, baju ketat, pakai jilbab gitu, ya kan? Orang bilang jilbub ya orang bilang, ya kan? Tetap memamerkan tubuh gitu. Karena apa ya? Karena mereka dalam hati mereka suka gitu, kepingin gitu. Cuma ya harus mengikuti perintah agama, ya akhirnya ya 50-50, ya kan? Pakai jilbab tetapi juga pakai hijab tetapi juga melakukan hal-hal yang seperti itu gitu. Karena 50-50, karena hatinya belum dirubah, tidak mengenai sasaran. Nah, kalau orang Kristen ya kan, kalau dia sudah sungguh-sungguh lahir baru, sudah ada Roh Kudus, nggak usah disuruh berjilbab-jilbab gitu, nggak usah disuruh berpakaian yang sopan, dia akan tahu dengan sendirinya. Iya, kalau dia udah lahir baru, dia malu sendiri berpakaian yang tidak sopan, iya kan? Malu sendiri gitu, dia merasa salah, dia merasa berdosa kalau dia nggak sopan, dan dia juga akan merasa berdosa kalau dia melakukan ini, melakukan itu, karena hatinya sudah berubah, hatinya hati Tuhan gitu, melakukan hal-hal yang disenangi oleh Tuhan, dia sendiri sudah tidak kepingin. Jadi nggak usah dipaksa-paksa, orang Kristen nggak usah membunuh, nggak usah mencuri, nggak usah dipaksa seperti itu. Kalau dia sudah lahir baru, keinginan untuk seperti itu ya udah nggak ada lagi. Kalaupun dia jatuh, nanti kan ada Roh Kudus yang mengingatkan. Nah itu dia, kita kan di hati kita inilah yang dirubah gitu. Nah kalau mereka kan dari luar, hatinya nggak dirubah, makanya masih kepingin. Begitu. Sekarang saya mau tanya ke Bapak nih yang laki-laki ya, yang jelas-jelas kalau seumpamanya di mata yang umum yang sebelum lahir baru, ya yang sebelum bertobat, kalau melihat perempuan itu yang berhijab sama yang nggak berhijab, itu menurut Bapak bagus yang mana sih? Monggo Pak Kace. Ya bagus yang nggak berhijab, Ibu, kelihatan cantiknya. Rambut ikal itu kan mempercantik perempuan itu. Rambut ikal, apalagi matanya kelihatan lentik, bulu matanya lentik, jelalatan lagi, cantik kelihatannya. Iya, nggak ada niat. Matanya kayak begig sawah itu. Iya, tapi nggak ada niat mau memperkosa kan Pak, ngelihat orang cantik kan kita nggak melihat orang cantik bukan kita mau perkosa gitu. Kita mengagumi bukan berarti mau memperkosa ya kan Pak? Iya, seperti itu. Apalagi saya sekarang udah 55 tahun udah nggak mampu Bu, udah nggak mampu, sebulan sekali juga nggak berhenti. Lalu dan dihubungkan dengan orang yang katanya sudah baik, tubuhnya ditutupin semuanya sampai tangannya ditutupin pakai tapi terus habis itu dia ternyata pelakor. Gimana nih Pak menurut Bapak? Politik itu
Politik itu kan mulai adanya kerudung itu sejak mulai perang Badar itu untuk sembunyi-sembunyi supaya laki-laki kayak perempuan gitu mau ngambil makanan kan selama 1 bulan itu perang Badar itu di situ. Jadi kerudung itu sebetulnya untuk menutupi orang yang malam-malam tuh mau cari makanan tuh biar kelihatan perempuan. Makanya ketika masuk ke suatu rumah ada anjing hitam menggonggong. Nah, disitulah najis ada anjing gitu. Iya. Nah, itu ceritanya. Iya betul, Pak. Itu ya saya dengar tadi, maksud saya mau ceritain seperti itu. Saya dengar itu ceritanya begitu. Jadi latar belakangnya Tuhan Yesus sudah biasa baik Tuhan Yesus. Iya. Latar belakangnya bukan karena masalah kerohanian supaya wanita itu datang pada Tuhan dan diselamatkan supaya nggak ada menyentuh itu. Hanya untuk menutup mata laki-laki supaya nggak bergairah gitu kan, menutup aurat mereka bilang kan, jadi aurat itu ditutup gitu. Enggak, itu politik Bu, bohong itu. Politik untuk gendong bom supaya nggak kelihatan. Itu si Nopi yang mau ngebom istana juga itu gendong bom. Cuman dia takut mati, lebih baik ketangkap polisi dia begitu. Jadi masih takut mati dia. Sekarang menurut Bu Ulan tadi belum dijawab. Bu Ulan, monggo. Oke, kalau saya sih gini menilainya. Seringkali kan orang beranggapan bahwa atribut rohani itu mampu untuk membuat dia mengendalikan diri atau membuat dia bisa terhindar dari pandangan jelek orang lain gitu ya, atau niat buruk orang lain. Nah, ini hal yang salah kalau menurut saya ya, karena sekali lagi bahwa yang mampu untuk mengendalikan kita bisa berbuat baik, kita bisa hidup baik, berkarakter baik, itu sekali lagi bukan dari atribut rohani, tetapi dari dalam hati kita. Kalau kita punya roh takut akan Tuhan, tentu aja kita nggak akan macam-macam. Karena banyak sekali kan fenomena di sehari-hari lah ya, kita lihat mereka menggunakan atribut itu dan ternyata disalahgunakan. Banyak kan ada orang masuk mall gitu ya pakai seperti itu dan buat masukkan barang-barang ya miris ya. Saya sih sayang sekali gitu ya, kasihan. Mereka pun pasti kalau melihat hal seperti itu juga pasti malu ya, meskipun memang tidak semua orang yang memakai itu berbuat seperti itu. Tapi mereka harus tahu bahwa apa yang membuat seseorang itu bisa benar di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan bukan dari atribut yang dia pakai, tapi apa yang ada di dalam dia. Kita buka di Matius ya. Matius 23 ayat 28. Mungkin admin bisa munculin ayatnya. Matius 23 ayat 28. Bentar ya, aku baca. Saya bacain aja ya. Oh, itu ada. Boleh. Oke. Matius 23 ayat 28. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Ini kan perkataan Tuhan Yesus ke ahli Taurat ya dan orang Farisi. Nah, itu juga yang terjadi di kehidupan sehari-hari ya. Seringkali orang kalau sudah lihat atribut yang kayak orang suci gitu ya, kayak orang alim gitu, seolah-olah dia benar-benar seperti itu gitu loh. Dan atau mungkin ya, kalau dia sendiri Rizik Syihab, Bu, contohnya Rizik Syihab. Udah, nggak usah jauh-jauh, yang deket aja. Kayak orang alim kelakuannya, chat porno lagi. Aduh Pak Kacen, saya belum selesai Pak. Langsung tembak aja lah, nggak usah malu-malu, tembak jeder. Aduh, iya. Terus ini saya Pak. Ya, maksudnya biar pada nyadar, kita kan bukan ngomongin jelek, ngomongin fakta, iya. Langsung tembak aja, nggak usah sembunyi-sembunyi, tembak der, Rizik Syihab tuh kayak orang alim, sorban, kelakuannya kayak gitu, biar pada tahu nih orang Indonesia nyadar. Iya, revolusi akhlak, dia sendiri akhlaknya harus direvolusi duluan. Itu aja Bu lah, bikin ketawa dikit. Kenapa saya seperti ini Kak? Kenapa saya seperti ini? Karena saya paham Pak Kace.
penonton sekarang, masyarakat sekarang sudah cerdas. Jadi tanpa kita jeda keluar, mereka pasti berpikir seperti itu. Saya sih cuma lebih jelas lagi disedorin aja biar pada maham, mereka nyadar. Dor riziknya iya ya. Ya ampun. Iya. Aduh. Dengar Pak Rizik Sihab sekarang di penjara ya. Saya nggak mau ngikutin berita dia itu, sebel saya. Enggak, dia di penjara ya. Di hotel Prodeo, Bu. Hotel Prodeo bukan penjara, hotel Prodeo. Dia mau makan tidur enak digaji rakyat. Di gitu ya. Dia. Makan tidur, nggak ada kerjaan. Ya. Iya. Iya, saya lanjutin Pak ya. Iya, silakan. Iyalah. Jadi maksudnya itu gitu ya teman-teman ya. Mohon maaf. Aduh. Jadi maksud saya itu kita itu jangan seperti itu ya. Artinya waktu kita beratribut rohani, wah seolah-olah kita yang pakai ini merasa wah alim, orang suci gitu kan. Dan mungkin yang memandang juga lihat wah dia pasti baik, dia pasti orang alim, dia nggak mungkin macam-macam. Nah itu salah sekali karena itu nggak berlaku cuma untuk laki-laki Pak ya, yang perempuan pun ada seperti itu. Dia memakai atribut rohani tapi ternyata melakukan hal yang menyimpang. Nah itu kan kecewa gitu ya. Karena memang bukan yang membuat kita bojone koncone dipek. Nah ya itu bojone dipek. Salah masuk rumah itu ah. Nah ya itu kan itu kan nggak benar gitu kan. Kayaknya oke gitu kan, wah semua orang tertipu akhirnya. Di mata orang baik banget ini. Konsep iblis kan memandang baik perbuatan maksiat. Iya, kita buka lagi di firman Tuhan ya, karena kita kan memang maunya semuanya kembali ke firman Tuhan. Kita buka di 1 Samuel 16 ayat 7. Bentar. Ini aku sambil kerja loh. Gak apa-apa, aku ya juga mari ini. Saya juga sambil nyupir, Bu. Aduh. Hah? Iya, Bu. Mau kemana? Pak Kace mau kemana, Pak Kace? Iya, Bu. Mau kemana, Pak? Nggak ada apa sinyal ya. Oke, kita bacain ya. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Ini yang perlu kita garis besarin ini ya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah ini yang penting, yang perlu untuk kita semua. Berapa tadi lupa saya, Bu? 1 Samuel berapa, Bu? 1 Samuel 16 ayat 7. Ya, saya lupa ingat titelnya. Betul. Ayatnya, ini kan. Nah, ini yang orang kalau manusia kan pasti lihat apa yang di depan mata. Jadi kalau kelihatan baik, oh berarti dia baik. Padahal belum tentu gitu kan. Seringkali penampilan tuh bisa menipu, bener enggak Bapak Ibu? Iya, penampilan seringkali menipu. Nah, makanya Tuhan nggak lihat penampilan. Tapi ya tentu saja ya, kalau sudah jadi anak Tuhan nggak mungkin kan kita pakai pakaian seronok gitu kan? Iya, benar. Nggak mungkin. Kita pasti pakai pakaian yang sopan. Ayo Bapak Ibu silakan lanjutkan. Ya, tapi ada juga Bu anak Tuhan yang suka ngintip orang mandi itu Bu. Waduh, bahaya itu. Itu bahaya itu anak Tuhan ngintip orang mandi. Enggak, maksudnya biar iseng dulu, biar tidak terlalu tegang Bu ya, sedikit yang ngintip orang mandi memang asik ya mereka katanya dulu. Dulu orang lain. Lanjut. Boleh mungkin ini Bu Nurul kemana ya? Oh ada. Mungkin Bu Nurul mau komen apa? Silakan Bu Nurul. Iya.
Saya dengar ketawa, tapi saya mute ya, saya ketawa. Suara besar saya takut. Ya, ini temanya luar biasa ya. Terkadang juga loh dari hal ini, makanya saya mencari kebenaran juga seperti itu kan. Saya nggak akan cerita jauh-jauh, tetapi saya akan menceritakan diri saya sendiri seperti itu. Dulu ya, ketika saya sudah memakai atribut itu seperti itu. Nah, terkadang saya timbul pertanyaan seperti ini, tapi belum ada, kadang jawaban itu nggak tepat seperti itu. Nah, terkadang saya bilang sama teman-teman saya, kita memakai hal ini, apakah ini bisa menjadi jaminan seperti itu untuk kita bertemu Tuhan secara langsung? Membuat jaminan kita dikasihi Tuhan sepenuhnya. Terkadang pertanyaan itu, kita memakai seperti ini tetapi keegoisan duniawi itu luar biasa sekali. Terkadang ya trending ya, kayak trending misalnya bulan ini timbul gaya yang seperti ini, model kayak gini, model kayak gitu. Nah, sehingga itu kan timbul kayak pertandingan ya teman-teman ya, timbul kayak persaingan. Persaingan. Aduh, ini gayanya harus kayak gini, gayanya kayak gini gitu. Nah, terkadang saya tuh berpikir seperti itu. Sampai saya bertanya sama diri saya sendiri waktu saya masih di sana, saya bilang, ini manfaatnya apa seperti itu? Manfaatnya apa? Kemudian tujuannya apa gitu kan. Nah, terkadang kebanyakan ya, maaf ngomong ya, kebanyakan rata-rata ya orang-orang yang lengkap atributnya itu loh banyak yang mendekati dosa seperti itu. Rata-rata banyak mendekati dosa mereka. Nah, tanpa mereka sadari, seperti kakak Ibu Ukti bilang, untuk menutupi luarnya aja, tapi dalamnya bahaya, seperti itu. Nah, ketika saya penuh dengan pertanyaan itu, tempat saya begini, aduh, saya ini bukan orang suci loh, ini bukan orang begitu. Jadi, saya nggak mau munafik. Ya, jadi, nah, ketika dari SMA-nya saya memakai itu, ketika saya kuliah, saya pakai saat saya sekolah aja. Kalau di rumah saya enggak, karena masih timbul pertanyaan. Sampai saya tanya sama teman saya, namanya kayak ada komunitas jilbaber ya. Itu tuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, itu pakai seperti itu. Jadi komunitas jilbaber, dan itu jilbab gay, gays, kayak gitu kan, kayak gitu banyak sih nama-nama klub-klubnya pada saat itu. Nah, sempat saya bertanya sama teman-teman saya, menjadi jaminankah kali kita ini suci? Menjadi jaminankah? Tapi jawaban itu teman-teman saya belum dapat seperti itu. Nah, jadi dan pada saat itu saya putuskan, saya lepas. Itu pro kontranya luar biasa. Itu luar biasa, saya dihina, pada saat itu kan, dibilangin, aduh kamu kemarin udah tiap harinya pakai ini, terus tutup kepala, terus gini-gini, kok tiba-tiba buka, aduh udah gak beres ini. Lalu saya bilang ya sama mereka, hati saya belum serak ini, karena belum saya mendapat jawaban. Saya tidak mau dibilang orang munafik seperti itu. Dari ujung rambut sampai ujung kaki ditutup, nggak boleh kelihatan, tetapi hati saya busuk, saya nggak mau seperti itu, saya bilang itu. Karena jawabannya itu belum pas bagi saya. Dan puji Tuhan ya, Tuhan menjamah saya dengan luar biasa, dan saya mengerti bagaimana yang dikatakan dengan atribut rohani itu. Ya, bagaimana dengan atribut rohani itu. Jadi disinilah saya paham seperti itu. Bagaimana kita menjadi seorang anak Tuhan, bagaimana kita takut Tuhan, bagaimana kita di dalam Tuhan, itu di saat ini saya merasakan. Itu sih kalau menurut saya. Kembali ke Bu Ulan. Iya, betul sekali, betul. Bukan atribut ya yang membuat kita bisa benar di hadapan Tuhan dan bisa hidup benar ya di hadapan manusia juga. Tetapi hidup di dalam Tuhan lah ya. Oke, kita sambut dulu. Di sini sudah ada, aduh maaf saya kok nggak kelihatannya tulisannya, ini siapa ya? Teman-teman bisa lihat nggak ya yang tulisannya Kak ini? Halo. Sedikit Ragi. Ya? Oh, sedikit Ragi. Oke, kita sambut dulu ya.
Shalom Pak Sedikit Ragi, selamat siang. Shalom Ibu, terima kasih banyak buat kesempatan. Saya usir aja Bu, keluarin Bu penuan. Izin pamit. Mau keluar ya Pak. Matur nuwun ya Pak. Iya, makasih. Iya, salam. Makasih Saya malu banyak, laki-laki Pak. sendirian. Lanjut. Iya, makasih. Oke, makasih banyak Pak, Tuhan berkati. Iya, amin. Oke, Pak Sedikit Ragi, mungkin ada yang mau ditambahin, mungkin mau bertanya atau apa, silahkan Pak. Sebenarnya saya hanya coba mengamati ya Bu ya. Ketika, jelaskah suara saya? Jelas. Jelas ya. Ketika saya coba mengamati bahwa saat di masyarakat itu pelaksanaan hijab ini, termasuk tadi dari beberapa ibu-ibu yang sudah menceritakan di masa mereka di masa-masa mereka dahulu ya, waktu di SMP dan juga di waktu SMA gitu ya. Lalu sementara sekarang perubahannya sangat drastis sekali, sehingga hijab ini bukan saja hanya di dalam kalangan lingkaran beragama saja, tapi dia sudah merambah ke pendidikan, bahkan masuk ke instansi formal atau resmi pemerintahan. Bahkan sekarang sangat saya pertanyakan, sekarang hijab ini sedang dipublikasikan di kalangan seperti kepolisian, yang mana selama ini kita tahu aparat kita adalah aparat yang sudah memiliki standar pakaian yang sudah diatur secara undang-undang di dalam baju mereka, pakaian mereka sebagai polisi. Tapi sekarang ini hampir, kalau saya amati, kurang lebih 5 atau 3 tahun terakhir ini, kepolisian itu sudah ada tampil beda. Maksud saya sih bukan masalah jilbabnya yang masuk ke polisi. Kalau itu dilakukan di internal mereka, atau barangkali di saat mereka contohnya ada komunitas kepolisian sedang sholat bersama, puasa bersama, atau dalam konteks kaitannya perayaan-perayaan agama. Tapi ini saya lihat sudah masuk kepada sistem kerja di dalam internal kepolisian itu, yang membuat bagi saya mungkin ya, bagi saya atau bagi banyak orang atau sebagian orang itu aneh. Kenapa harus sampai kepolisian saja, wanita-wanita polisi itu dipublikasikan, diberikan satu alternatif untuk memakai hijab, padahal awalnya tidak seperti itu. Nah, artinya kalau boleh saya katakan bahwa memang di negara kita ini begitu kuatnya perubahan hubungan sosial, bahkan pakaian itu berdasarkan agama. Ya. Sementara kalau saya melihat hal-hal seperti ini, pertama membuat gap antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain, antara yang beragama Islam dengan beragama lain. Dan bukan saja hanya gap dalam arti dari sisi hijabnya, malah ada satu image gitu ya, ada satu pandangan, ada satu dibuat di komunitas atau di masyarakat itu, kalau tidak berhijab itu diperspektifkan, digambarkan itu seorang wanita yang tidak beriman atau kayaknya tidak bermoral begitu. Itu yang ada, padahal dia bukan seorang yang jahat, bandal, atau pergaulannya buruk, tapi hanya karena dia tidak pakai hijab,
dicap seperti itu. Akhirnya dari beberapa pengalaman yang saya lihat, mereka jadi sepertinya terpaksa, seperti yang dibilang Ibu tadi, terpaksa untuk melakukan hijab itu. Tapi syukurnya masih ada orang-orang yang masih tetap, tapi ini sangat minim, bisa bertahan. Itu yang saya lihat. Yang pertama. Terus yang kedua yang saya coba amati adalah bahwa ketika mereka berhijab seperti itu, sebenarnya yang disiksa itu, ya kalau saya bisa bahasakan agak sedikit ekstrim ya, yang tersiksa mungkin begitu ya, atau yang sangat ditekan itu sebenarnya kan wanita. Gitu. Nah, lalu saya coba amati kenapa wanita yang ditekan, katanya agar wanita itu jangan terlihat auratnya. Lalu saya coba analisa, aurat mana yang dilihat? Kalau mungkin hanya sekedar barangkali kepala gitu ya, atau biasalah mungkin hanya sekedar kerudung-kerudung seperti anaknya mantan gubernur Abdurrahman Wahid, atau seperti yang sering dipakai oleh istrinya presiden sekarang, saya pikir no problem gitu. Lalu mereka kan sudah pakai ada fashion atau baju yang bagus, rapi gitu ya. Kalaupun bentuknya memang seperti baju-baju tradisional Jawa, tapi saya lihat mereka rapi. Gitu. Nah, lalu yang ditutup itu, yang dipaksakan adalah wanita. Lalu mereka bilang katanya untuk menghindari supaya laki-laki jangan berdosa. Nah, ini nih yang menjadi pertanyaan. Berarti mereka ketika perempuan seperti itu lalu mengidentifikasikan laki-laki itu tidak tahan melihat jika ada sedikit aurat gitu terbuka begitu. Terbuka ini pun kan sebenarnya perlu dilihat. Kalau hanya sekedar barangkali lutut ke bawah gitu ya, terus barangkali siku tangan ke bawah, atau barangkali masih terlihat leher, atau kepala rambutnya terurai, apa yang menggairahkan, yang membuat laki-laki bisa tergairah melihat mereka? Jadi ini saya lihat framing aja. Namun pada realisasinya itu adalah satu keadaan yang membuat gap antara satu dengan yang lain. Baik dari komunitas Islam sesama Islam, itu juga gap, apalagi dari komunitas Islam kepada non-Islam. Entah itu ke Kristen, entah itu ke Buddha, entah itu ke Hindu, itu saya lihat jadi gap sekali. Nah, tentu ini yang perlu kita gaungkan melalui StreamYard atau barangkali YouTube ini. Sebenarnya nilai-nilai moralnya saya temukan tidak ada, tapi malah membangun gap itu yang sangat tinggi sekali. Dan saya mencoba melihat, jadi muncul asumsi-asumsi yang tidak berdasar, di mana perempuan dipaksa menutup aurat, tapi laki-laki untuk itu tujuannya untuk menghindari laki-laki. Saya pikir laki-laki nggak sampai gitu-gitu amat gitu ya, hanya karena melihat dari si kuku ke jari, lalu nafsu atau berahi, atau melihat lutut ke kaki, langsung berahi gitu, atau melihat leher sampai ke dagu, langsung berahi, atau melihat rambut terurai, apakah langsung berahi? Ini saya pikir nggak masuk akal gitu. Nah sekarang logikanya dari komunitas-komunitas Islam ini membuat ini apanya sebenarnya gitu loh. Kalau laki-laki yang memang diindikasikan tidak diindikasikan memang tidak tahan birahi, laki-lakinya dong yang dikerudungi gitu. Laki-lakinya yang harus dikerudungi. Betul sekali Pak. Betul. Laki-lakinya yang harus dikerudungi, bukan wanitanya. Nah, jadi kenapa? Pakai kacamata ya lakinya. Iya betul. Bukan wanita. Kacamata hitam gitu. Sampai gak kelihatan dari kalau lari-lirik sana sini. Nah, cuman kan pertanyaannya kan begini Bu. Maksud dikerudungi laki-laki itu apanya? Karena ini kan semua berasumsi di mindset doang. Siapa yang bisa memahami seorang laki-laki bahwa maaf contohnya ketika saya bertemu dengan ibu-ibu di sebuah ruangan begitu, lalu ibu-ibu ada barangkali yang
maaf nih contohnya, ada yang ketutup semua badannya gitu ya, pakai hijab sampai matanya ditutup. Terus ada lagi golongan yang kedua, mungkin hijabnya hanya kerudung gitu ya, kerudung doang, lalu mungkin lutut sama siku masih kelihatan. Oke, taruhlah mungkin dia tidak ada hijab sama sekali, bajunya ketutup sampai ke dada rapi, rambutnya terurai dari lututnya ke bawah kelihatan. Lalu pertanyaannya, siapa yang mengukur saya sebagai laki-laki melihat tipikal 3 perempuan ini bahwa saya tidak bisa menahan aurat? Itu yang saya nggak habis pikir. Taruhlah saya ibaratnya, maaf nih contohnya, mungkin saya seorang yang sangat, apalah saya bilang, birahinya tinggi. Tapi siapa yang tahu otak saya? Kan nggak ada. Lalu kalau laki-laki nggak bisa diukur otaknya, kenapa wanita yang korban? Kasihan kan kepada wanitanya. Ini saya lihat memang sangat tidak fair sekali. Tentu melalui YouTube ini atau barangkali melalui StreamYard ini, harapan saya coba dikaji lagi lah, jangan dipublikasikan ini untuk menjadi sebuah hal-hal asumsi agama, tapi mari kita ciptakan nasionalisme. Saya dulu kalau saya ingat saya ke Jawa itu ya, maaf nih, dulu saya ke Jawa itu kalau saya suka ke desa itu, saya masih suka ketemu dulu ada nenek-nenek, maaf nih, nenek-nenek, itu dulu mereka itu, maaf nih, ada dulu, maaf nih, ada sejenis kutang atau apa itu penutup dadanya. Ya, oh iya, tahu saya Pak, ya, yang besar gitu Pak ya. Yang besar, ya betul, penutup dadanya, terus dia hanya pakai sarung. Pakai jarik gitu ya. Jarik, saya pernah lihat itu. Saya lihat, saya dulu nggak apa-apa, soal mereka jalan di depan, datang mungkin berkunjung ke tetangga, nggak ada apa-apa gitu. Lalu kenapa sekarang malah jadi begini? Lalu kalau kita kaji, nilai moral apa yang dihasilkan dari semua hal seperti itu? Malah sekarang saya lihat tambah jahatnya orang ketika dalam masa-masa kerudung ini dipublikasikan sebagai katanya sarana untuk menutup aurat. Coba kita cek sekarang, apa laki-laki sekarang tambah baik? Enggak juga. Ya, apakah nilai kejahatan sekarang semakin berkurang? Enggak juga. Lalu apa yang kita mau angkat di situ? Enggak ada kalau saya lihat secara fungsi umum, dampak sosial, etika yang dilihat dari hijab itu. Itu barangkali ibu-ibu, bapak-bapak yang saya coba berikan masukan, kiranya bermanfaat, dan bila ini didengar oleh teman-teman di YouTube yang menonton, mari coba kita renungkan. Sebenarnya tidak ada nilai spesial yang berdampak kepada hubungan sosial. Demikian, terima kasih. Shalom. Oke, Pak. Sedikit lagi, terima kasih. Ya, betul sekali memang Pak ya. Sekarang semua sudah merambah ke pemerintahan, bahkan ke sekolah gitu ya. Anak-anak yang bukan agamanya tidak mewajibkan untuk memakai hijab atau jilbab pun akhirnya ikut diwajibkan. Gitu, sayang sekali ya, karena kan kita tahu bahwa bukan itu yang bisa menjaga untuk anak-anak khususnya wanita ini bisa tetap aman dari gangguan laki-laki yang berpikiran kotor ya. Tapi sekali lagi bagaimana dia menjaga dirinya dengan baik. Memang tidak adil sih kalau menurut saya, kalau hanya perempuannya saja yang dijaga, gimana supaya nggak dilihat orang gitu ya, ditutupin semua. Sementara yang laki-laki matanya nih jelalatan gitu kan, nggak benar gitu, nggak adil. Karena mau seberapa pun ditutupin, di seluruh dunia ini perbandingannya lebih banyak yang terbuka gitu ya. Kalau kita sendirian yang tutupan, yang lainnya ini semua pada nggak tutupan, ya percuma juga gitu kan. Yang laki-laki masih bisa lihat yang lain gitu ya. Itu bukan solusi yang terbaik memang, betul. Bukan solusi yang terbaik. Karena saya juga pernah sih mendapat. Oh silakan. Oh maaf, belum saya sapa. Ya maaf Pak, ini Pak siapa ya namanya? Karena saya Eka. Oh iya Pak Eka. Oke. Shalom, selamat siang jadi, Pak. Silakan, Pak. Selamat siang, karena disinggung laki-laki, karena saya laki-laki jadi ikut nimbrung nih. Jadi kalau saya ngelihat itu ya, mungkin perlu dilihat dari 2 perspektif ya, positif dan negatif ya. Saya mulain dulu dari yang negatif. Yang negatif itu
mungkin pernah dengar ya, mahasiswi yang berkerudung tertutup semuanya pada saat ujian ya itu digantikan sama kakaknya berkerudung tertutup juga. Yang di dalam mahasiswi itu nilainya di bawah rata-rata, setelah itu tiba-tiba dia bisa melonjak karena kakaknya yang menggantikan dia pada saat ujian. Itu yang pertama. Yang kedua, pernah dengar Bupati Garut Aceh yang kawin akhirnya di dalam nggak lama dicerai. Itu juga di dalam ini contoh yang negatif karena di dalam sini istrinya adalah santriwati yang berjilbab. Dicerai karena di dalam si kakinya pengkor. Mohon maaf ya. Mohon maaf kata-kata saya ini sendiri. Kakinya pengkor. Itu dicerai. Ya. Yang di dalam sendiri mungkin sisi positifnya itu adalah rumah-rumah mode. Jilbab ini kan dimulai di tahun 2000-an. Tahun 2000-an. Ya. Mulai dalam seni berjilbab. Maka di dalam industri mode luar biasa. Ya, dengan kerudung-kerudung, dengan baju hijab itu, maupun juga di dalam sendiri industri sampo, condition, ya, buat para wanita. Nah, tapi anehnya, hijab itu juga ada di hadis, ada di Al-Quran. Ada di Alkitab. Ya, terutama di Injil yang sudah disebutkan ibu-ibu. Pernahkah tahu bahwa di dalam ini sebenarnya tradisi budaya itu adalah tradisi budayanya orang Yahudi, terutama sekte-sekte ortodok di Yahudi. Yahudi itu sendiri menutupin semua wajahnya. Matanya juga nggak kelihatan, karena dia punya pakai kain yang tembus. Ya, tembus untuk bisa lihat keluar. Sekte Yahudi. Dan juga di Ottawa, di Kanada, itu hanya cuma mukanya saja. Itu sekte Yahudi juga. Mukanya nggak tertutup. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat dalam hal ini sendiri, apakah ada positifnya, apakah ada negatifnya? Positifnya mungkin ada ya, pada saat perempuan berkerudung, naik ke atas mobil, ya mungkin di dalam kendaraan umum, mungkin itu lepas dari gangguan. Tukang copet, atau di dalamnya pria-pria hidung belang, ya, begitu. Nah, buat saya sih di dalam sendiri ada positif, ada negatifnya. Ya, ada positif dan negatifnya. Tapi di dalamnya pertanyaannya semua itu sudah ada juga ibu-ibu tadi yang saya dengar, itu semua dari hati. Ya, kalau hatinya di dalam busuk ya tetap busuk, baik wanita yang berkerudung atau laki-laki yang hidung belang. Ya, kembali lagi. Dan juga kembali lagi ke agama masing-masing. Ya, ke agama masing-masing. Ada satu lagi cerita yang negatif. Dr. Boyke pernah didatangin seorang ibu yang berkerudung dengan anaknya yang berjilbab. Dan juga Dr. Boyko disuruh periksa bahwa ternyata anaknya mengandung. Ya, ibunya di dalam sendiri ngomong, kenapa dok sudah berkerudung juga masih berbuat cabul? Ya, jawaban Dr. Boyke sederhana aja, dan juga saya anggap itu seperti sesuatu lelucon. Ya, sesuatu, mohon maaf ya ibu-ibu ya. Ya karena anak ibu walaupun dia berkerudung nggak pakai celana dalam, katanya. Nah ini yang saya katakan di dalamnya ada positif, ada negatifnya. Ya, ada positif, ada negatifnya. Kembali lagi, kalau saya di dalam sendiri seperti Pak KC bisa menginjilin, ya dengan di dalam sendiri berdasarkan Al-Quran, ya itu sama dengan di dalam sendiri kalau saya kan menginjilin di neraka itu sesuai 1 Petrus 3. Ya, jadi kalau misalnya di dalam sendiri ada orang-orang muslimah yang di dalam berubah menjadi murtadin, itu sesuatu yang baik. Dan 90% para murtadin itu sendiri yang wanita, yang muslimah itu, ya itu adalah semua berkerudung. Nah, kerudung itu kalau saya katakan hanya aksesoris saja. Ya, ke hatinya sampai dia berubah menjadi murtadin, saya katakan di dalamnya agamanya juga nggak kuat. Ya, jadi kalau menurut saya di dalam mengasihkan, bisa merubah orang yang berkerudung, yang dianggap suci, yang dianggap di dalam sendiri misalnya militan atau radikal, berubah dia.
Ya, itu sebenarnya sesuatu yang menarik untuk ditelaah. Ya, demikian ibu-ibu, terima kasih saya dikasih waktu untuk berbicara. Ya, terima Oke. kasih Bapak. Saya mau tanya boleh, Bapak-bapak dua ini, saya mau tanya, Ya, silakan. apakah dengan berkerudung Bapak-bapak ini tetap maksudnya tidak merasakan aura yang kegenitan orang yang berkerudung? Monggo silakan Bapak Eka. Bagaimana Ibu? Lalu Coba diulangin. Oke. Pertanyaannya. Apakah dengan melihat wanita yang berkerudung itu bapak-bapak ini tidak melihat aura kegenitan? Monggo. Ini jadi saya jadi ngomong ya, jadi latar belakang saya. Saya ini Kristen Katolik. Jadi juga seorang dosen. Ya, seorang dosen. Saya mengajar di UIN, tapi saya nggak perlu sebutkan UIN-nya ya. Itu para mahasiswi saya dulunya adalah di dalam sendiri semua berkerudung pasti ya, namanya UIN ya, Universitas Islam Nasional ya. Itu berkerudung, pakai celana panjang ya, pakai baju ketat ya. Kalau saya laki-laki normal ya, mohon maaf ya Ibu ya, kalau dadanya membusung ya, terus celananya ketat, jelas saya terangsang. Ya, jelas saya terangsang. Ya. Dan malahan setiap tahun itu pasti saya di dalamnya ada mahasiswi saya yang berkata, "Pak, bolehkah saya jadi nyainya Bapak?" Jadi kalau ditanya di dalam genit kan mereka, ya, apakah ditanya genitnya, kembali lagi ke orangnya. Sehingga di dalam ini setelah saya berkata demikian, pimpinan kampus mengatakan sudah tidak ada lagi baju ketat dan celana ketat. Mereka jadi longgar juga. Ya tetap aja kalau saya katakan setiap tahun saya masih diajak untuk dijadikan, mereka minta dijadikan istri. Itu fakta loh. Ya. Jadi kalau saya katakan kembali lagi di dalam sendiri hati masing-masing. Ya, bukan aksesoris baju. Ya, bukan aksesoris baju. Demikian Ibu. Ya. Untuk Bapak sedikit lagi, monggo dijawab. Lalu setelah itu kita sambut Bapak Damai. Monggo Bapak sedikit lagi. Terima kasih banyak Ibu buat kesempatan. Coba kalau saya ungkapkan dulu perasaan laki-laki ya. Sebenarnya secara psikologi, secara nilai psikologi, memang laki-laki itu lebih tinggi ya, lebih tinggi nilai seksnya, pandangan seksnya, gairah seksnya dibanding perempuan. Memang laki-laki itu dari sisi pandangan. Selain dari pandangan, tapi sebenarnya pandangan ini nggak besar pengaruhnya. Karena jujur, ayo coba kita komunikasikan kenapa seorang laki-laki akhirnya tertarik kepada seorang perempuan. Kalau kita ukur dari sisi pandangan, itu sangat minim sekali, 0, sekian persen. Contohnya, barangkali kalau saya ada di ruangan bersama dengan ibu-ibu, entah barangkali dalam acara apa, lalu saya lihat ibu-ibu ada di ruangan itu, pasti di dalam diri saya sebagai laki-laki, selain saya melihat ibu-ibu atau perempuan, pasti di dalam pemikiran saya ada yang namanya naluri laki-laki itu kepada perempuan. Itu memang sudah tercipta dari sana. Kita diciptakan itu lain jenis, itu memang dari sana. Selain naluri, mata itu sangat mempengaruhi. Tapi kan segala sesuatu itu kan dimulai seperti tadi Bapak yang barusan memberikan komentar, Pak Damai ya. Tapi itu semua kan sebenarnya tidak akan muncul jikalau tidak ada komunikasi. Tidak ada aksi tanpa reaksi. Nah, aksi dan reaksi inilah nanti akan diputuskan kepada kalimat-kalimat tertentu. Mungkin bisa masuk kepada, maaf kata, aksi dan reaksinya melalui main mata, mungkin juga bisa melalui minta nomor WA. Tapi kalau yang diceritakan Pak Damai tadi itu sangat luar biasa loh, itu luar biasa itu. Jikalau ada sampai berani berkata untuk dijadikan jadi istri, wow, saya pikir itu sudah nggak ada nilai hijab. Itu nama saya Eka Pak, nama saya Eka. Pak Eka. Eka ya? Ya, sorry Pak Eka tadi.
Kalau Pak Eka tadi bilang begitu, wah, lalu apa yang sebenarnya di pikirannya? Nah, tentu perempuannya mungkin bisa kita nilai sangat rendah sekali nilai religiusnya, nilai keimanannya, nilai kerohaniannya. Tetapi kan sekarang untuk ibaratnya kami sebagai laki-laki yang mewakili apa yang dirasakan Pak Eka, itu semua keputusan dari kami. Kalau wanitanya memang murahan, maaf kata, siapa sih yang nggak mau beli contohnya goreng kacang hijau ditawarin gratis di jalan kan begitu. Ya pasti laki-laki mau. Tapi laki-laki akan memutuskan dia akan mau jikalau, ini lihat nih, jikalau ada interaksi dan aksi itu. Nah memang semua ini tidak langsung secepat mungkin. Laki-laki pun nggak mungkin langsung, karena dia suka. Maaf kembali tadi seperti contoh yang saya buat tadi. Ketika saya lihat ibu-ibu di ruangan yang ada di mana ibu-ibu berlima, berempat, lalu saya langsung pelukin satu-satu, ya kan nggak mungkin kan gitu. Kalaupun nafsu saya tinggi gitu. Lalu saya pelukin ibu-ibu satu persatu, saya cium, nggak mungkin. Itu nanti saya sudah masuk kepada kekerasan atau barangkali sudah masuk kepada bagaimana saya memperlakukan wanita dengan tidak sopan. Dia kena hukum, saya kan begitu. Nah, artinya sebenarnya secara prinsip hati nurani, laki-laki juga nggak sampai sembarangan begitu kok. Nggak sampai logikanya langsung merealisasikan begitu kok. Dan kalau kita lihat pun ada laki-laki akhirnya memperkosa, itu sebenarnya bukan masalah karena perempuannya. Bukan masalah dalam arti karena perempuannya, tapi laki-lakinya melebihi insting atau naluri yang barangkali hiper barangkali. Tapi semuanya itu pada prinsipnya bagaimana interaksinya, komunikasinya. Nah, jadi menurut saya bukan masalah perempuannya, tetapi tetap bagaimana laki-laki jikalau dikasih peluang, ya kalau ibarat peribahasa katanya lah ya, kalau dikasih ikan sama kucing garong ya pasti ditelan. Kucing dikasih Jadi- ikan ya jadi- Pak ya. Kucing dikasih. Boleh saya tambahin? Ya, Jadi siapa ini? di dalamnya kalau kebetulan saya ngajar di dalamnya psikologi seksual, ya. Kenapa para pria itu jadi tertarik dengan wanita lain selain istrinya? Karena misteri, ya. Dia sudah di dalam istri yang pertama, kenapa dia kawin istri dua dan seterusnya, atau dia di dalam berselingkuh dengan wanita lain, ya, karena misteri. Itu jawaban yang utama. Dia dengan istri yang lama sudah nggak ada misteri. Dengan istri yang kedua atau yang ketiga atau selingkuhannya itu karena ada sesuatu misteri. Jadi di dalam sendiri coba perhatikan, ya, pernahkah ibu-ibu masuk ke dalam satu pulau nudis, ya, satu pulau nudis. Mereka telanjang bulat, benar-benar telanjang bulat, ya. Di Bali dulu beberapa puluh tahun yang lalu ada itu, ya, di Pantai Kuta itu nudis, ya. Dan kita harus nudis juga di sana. Dan nggak ada tuh, mohon maaf ya Bu ya, yang namanya istilahnya Mr. P-nya itu bangun atau mereka terangsang tuh nggak ada. Ya, tapi kalau pakai wanita, ya di dalam sendiri kalau sudah istilah tertutup, wajahnya yang kelihatan, itu bisa dilihat karena mata itu kan ada jendela hati. Lah kalau matanya genit, takal udah kelihatan itu, ya. Apakah dia hiperseks atau enggak hiperseks itu kelihatan dari sana. Malahan laki-laki itu sendiri akan jadi misteri buat dia. Mohon maaf nih sekali lagi, kalau ditelanjangin gimana nih ya? Menarik nggak nih? Nah, malahan mereka tuh terangsang melihat sesuatu yang tertutup itu. Bukan yang terbuka loh malahan. Intinya hijab ataupun tidak berhijab itu nggak mempengaruhi apapun sebenarnya ya Pak ya? Iya, hati Dari opini saya, dari pengalaman saya mengajar dan seterusnya, enggak tuh. Yang saya di dalam sendiri melihat dari kembali lagi hati mereka. Ya, hati laki-laki. Ya, hati laki-laki. Jadi kalau laki-laki dia mau berkerudung kayak mau apa kayak, kalau matanya sudah genit, apalagi mengajak gitu ya, dengan kode-kode tertentu. Ya, pernahkah Ibu mendengar
di dalam sendiri ya ada wanita berhijab ngajak hotel. Itu saya beberapa kali ngalamin. Gitu. Ya. Saya di dalam mobil tuh tiba-tiba masuk ya mahasiswi saya ke dalam mobil. Ya. Berarti Ke kalau dalam mobil. seumpamanya gini Pak, seumpamanya kalau seorang perempuan sudah melihat nih sang laki-laki ini sudah beristri, lalu kok bisa dia mau jadi istri kedua atau mau jadi selingkuhannya? Ini psikologisnya gimana menurut Bapak? Bapak tadi bilang Bapak ahli psikolog lah seperti itu. Ya, oke. Bu, mungkin saya di dalam sendiri membenarkan ya. Membenarkan, mohon maaf sekali lagi. Kalau Ibu di dalam sini baca psikologi, berarti Ibu di dalam sendiri orang bisa ngelihat ya bahwa Ibu bukan dari basic psikologi. Karena P-nya jangan dibaca ya Bu ya. Jadi psikologi. Ya, mohon maaf ya Bu ya, bukan saya ngajarin. Iya, ya memang saya bukan. Pada saat saya ngajar, ya, pada saat saya ngajar, ya di dalam sendiri gitu, kenapa para wanita itu tertarik ya? Itu karena di dalam laki-laki pun juga punya daya pesona, Ibu. Ya, kalau laki-lakinya nggak punya daya pesona, nggak mungkin lah dia tertarik. Gitu. Intinya begitu. Ya, pesona itu macam-macam, Bu. Ya, badannya tinggi, langsing, nggak buncit, ya. Terus lagi di dalam wajahnya rupawan, ya. Terus lagi dia pintar berbicara, dan samping itu juga dia di dalam sendiri punya gelar yang banyak, ya. Ya tertariklah wanita, Ibu. Lah kalau misalnya dia datang ke kampus, ya, biasanya dosen-dosen lain naik sepeda motor, dia naik di dalam BMW, tertarik kan ibu-ibu, Bu? Tertarik, Bu. Ya, mbak-mbak itu sendiri. Ya. Mohon maaf ya, Bu ya, saya itu di dalam ini memberikan contoh diri saya. Sampai saya bilang, kenapa kamu mau dengan saya? Saya di dalamnya separuh Chinese, separuh Dayak, Ibu. Ya. Jadi di dalam sendiri saya bilang, saya ini bintang film Korea tapi tukang perkosa, ngapain kamu dekat-dekat saya? Itu guyonan saya, ya. Jadi di dalam kembali lagi, Bu, ya, tidak ada di dalam pria itu tertarik dengan wanita kalau dia nggak punya kelebihan. Begitu juga wanita tidak akan tertarik kepada pria itu kalau dia nggak punya kelebihan. Saya tertarik dengan wanita berkerudung, ya kan, misalnya demikian. Karena ada yang menarik dari dia. Ya, ada menarik cara bicara dia, ya. Terus lagi dia berjalan. Ya, dia berjalan, dia di dalamnya pintar, ya, dan seterusnya. Bukan karena dilihat di dalam rupawan dulu, enggak. Tapi setelah itu bertanyalah kita, ini bagaimana bodinya, ya, yang tertutup ini. Jadi di dalam malahan di dalamnya kita jadi terangsang untuk tahu. Ya, tapi kalau misalnya di dalamnya dia telanjang bulat, yang seperti saya bilang di pantai nudis itu, malahan nggak menarik, Bu. Oke. Ya, menarik itu. Jadi demikian ya, Bu ya. Masukan dari makasih saya. banyak ya, Bu. Oh, Pak Kace di mana tadi, Bu? Udah, ini kita sambut dulu ya, Pak Damai. Udah pulang Pak Kace-nya. Oke, shalom Pak Damai, selamat siang. Saya di ini aja, Bu, kalau nggak muat, Bu, saya turun aja. Oh, saya nggak apa-apa, Bu Uti, masih muat kok, Bu. Oh, nggak apa-apa ya, masih muat ya. Oh, ada Bu Uti ya, Bu Uti. Halo, apa kabar? Halo Pak. Wah, ini suaranya Pak. masih stereo itu. Kenapa, Pak? Ini bicara dari luar ke dalam apa dari dalam keluar nih? Dari mana nih? Iya, Pak Damai. Ya, kalau namanya yang pakai topi kan nggak menentukan hati. Nah, harusnya kan yang menentukan dulu hati, bagaimana memberi kekenyangan pada hati. Kalau orang sudah kenyang kan nggak nyari-nyari, tapi kalau kelaparan nyari sana nyari sini, nggak makan kenyang-kenyang ya pasti banyak masalah kan, betul dong? Logikanya kan gitu. Kita punya tubuh, punya roh. Nah, kalau tubuhnya kenyang, tenang. Tapi kalau rohnya masih lapar, ya cari ke sana kemari.
Yang jadi masalah karena roh itu tidak kelihatan, ya kan, susah untuk diukur, susah untuk dinilai. Tapi kalau orang kenyang hati, kenyang roh, ya pasti enak lah, nggak terlalu banyak cari ke sana kemari lah. Yang penting praktisnya menurut gua seperti itu. Nah, makanya Tuhan Yesus tuh nawarinnya enak dia, yang berbeban berat, ya kan, yang sudah kecapean, datang kepadaku, ku memberi kelegaan. Masalahnya, apakah setiap orang mengerti jalan untuk datang kepada Tuhan Yesus sehingga dapat kelegaan? Nah, itu makanya masalah itu adalah tetap di masalah standarnya Tuhan. Tuhan punya standar, manusia itu perlu roh yang kenyang, perlu roh yang kuat, yang bisa menikmati segala sesuatu dari dalam keluar, bukan cuma dari luar ke dalam. Dari luar ke dalam kan susah kan. Memang kita perlu punya apa istilahnya kendaraan, oke, lebih gampang untuk kemana-mana. Tapi kalau sakit pilek aja, bawa kendaraan yang semewah apapun, tapi kalau sakit pilek, apa bisa dinikmati? Itu kita baru ngomong tentang tubuh kan, belum ngomong ke dalam-dalam hatinya gitu. Jadi intinya memang kita harus lengkap, standar dari Tuhan itu harus lengkap. Kalau nggak lengkap, pincang, ya pasti tetap bermasalah. Nah, kalau saya punya kesimpulan untuk sederhananya seperti itu. Begitu, Bu, Bapak-bapak. Oke, Pak Damai, ya betul sekali Pak. Pak Damai. Besok namanya ganti lagi Pak. Pak Sejahtera. Damai sejahtera. Di mana-mana orang cari damai. Iya, benar-benar. Sejahtera masih selevel. Nah, kalau damai itu di dalam, kalau sejahtera di luar. Oke, gitu ya. Ada Ibu Lolita. Shalom, selamat malam. Selamat malam, selamat siang. Halo, Lolita. Halo, Buti. Halo. Lolita orangnya. Iya, terima kasih. Iya. Saya boleh diturunkan. Biar Oke, Pak Damai. Terima kasih ya sudah mampir. Iya, Tuhan berkati. Hai Lolita. Lolita ini riang sekali orangnya. Oh iya, kerja ya. Biasanya kerjanya malam. Ini kok siang-siang kerja. Oh, putus. Kita siang malam kerjanya. Ya, Lolita. Halo, saya Sif. Sudah 2 hari Sif, 24 jam, Buti. Waduh, capek sekali. Banyak nih duitnya nih, ringgitnya banyak ringgit. Nggak ada, bukan. Saya tolong gitu. Kawan yang lain dia tak boleh dapat bayar sebab musim Covid tak ada customer. Aduh, kasihan. Hanya penjaga kah? Jaga gawang. Iya. Luar biasa. Dengar Buti debat sampai pagi itu sambil tidur itu yang sama siapa nama Zuma itu. Aduh. Azuma. Buti, saya mau tanya Buti. Iya, kenapa? Boleh. Kenapa kan kita sudah maksudnya kan Buti sudah selalu katakan itu jangan Allah kalian dengan Allah kita itu beza lah. Kenapa mereka memaksa harus sama ya Buti? Ya di mana-mana orang kalau mau cari di mana-mana kan orang mencari yang benar gitu loh. Kalau dia memaksa mengklaim bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhannya dia, itu artinya jauh di dalam hatinya dia tahu bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang benar. Jadi mereka mau juga dianggap benar, makanya disama-samain. Karena iya, gitu kan, karena minta diakui. Kan, kalau kita kan malu kalau kita sudah tak diakui, terima lah. Ini mereka tak terima, mereka harus paksa harus sama. Iya, karena dia tahu bahwa Tuhan kita itu adalah yang benar, makanya mereka maunya diakui sebagai yang benar juga. Jauh dalam hati mereka tahu Yesus itu Tuhan, cuma pada malas aja, pada ngeyel. Iya, semalam kan? Sudah bagi ayat segala itu semua ayat sudah kasih, lepas itu katanya asumsi sendiri lagi. Aduh. Iya. Biasa itu roh-roh. Geram, aduh. Iya, roh ngeyel ya. Tapi saya pulang habis itu, saya keluar habis itu kan, setelah itu kan rombongan dari CIA.
Si AE tolong saya semua kan, ya udah saya keluar, saya tidur. Pak Guna Sampai malam kah itu layan orang Lolita? macam itu. Saya Lolita udah sampai nonton malam kah? habis. Saya kan puji kerja Tuhan. malam. Sekarang saya selalu dengar debat-debat itu seru. Iya, Kita di luar kita tukang geram. Ih, kalau dekat rumah ini mau siram air garam. Lolita, Iya. Lolita sendiri tadi kalau menyimak ini pembicaraan kita gimana pendapatnya Lolita sendiri? Aku kasih kecil sebab ada kawanku yang Melayu belum tukar shift lagi. Ada kawan tadi aku kasih kecil tak sedap. Jadi kita dengar semua. Kasihan. Iya, tak sedap lah. Dengan dia orang pun oke-oke saja. Iya. Tapi kesimpulannya Ibu Wulan, kesimpulannya dari semua pembicaraan kita ini itu semua berpangkal dari hati, ya kan? Dari hati semuanya. Kalau hati kita, kalau hati kita nggak diperbaharui, ya udah, walaupun ditutup-tutupin, dikerangkeng pakai apapun, ya tetap aja hati kepingin melakukan hal-hal yang nggak senonoh gitu kan? Itu masalahnya bukan dari pakaian, bukan dari yang ditutup-tutupin, tetapi masalahnya dari hati. Makanya ada banyak orang yang udah berpakaian seperti itu, tetapi dia punya selingkuhan, dia punya ini gitu kan, dia melakukan hal-hal yang enggak ini ya, karena bukan masalah dari bajunya, dari hatinya itu. Buti, aku kan di live ini, jadi saya tak boleh cerita lah. Aku tahu lah hotel-hotel ini macam mana customer check-in. Aku tahu semua. Iya. Tak boleh cerita. Iya. Kita lihat sendiri ya. Iya, kebetulan orang hotel lagi ya. Iya, aku tahu. Check-innya macam mana, nanti sudah sampai bilingnya macam mana aku. Iya. Sebab Kalau kita ini boleh tengok dari CCTV kan. Iya, bisa ya. Siapa masuk kan kita boleh tahu. Oh, dari CCTV ya kelihatan ya. Iya, kebanyakan yang pakai itu juga kan, ya pakai itu kan. Tak payah tanya lagi kalau itulah. Tidak usah tanya. Benar ya. Jadi kalau dari penjelasannya Pak Eka tadi ya bisa kita simpulkan artinya bukan jaminan kita menjaga dalam bentuk fisik kita ini ya, menutup hal-hal yang di luar ini, tetapi dari yang dalam. Karena apa? Sekalipun kita tutupin, tapi kalau mata kita jelalatan, tadi katanya Pak Eka ya, atau gerak-gerik kita, mungkin bukan mata, tapi gerak-gerik kita, cara jalan atau cara ngomong kita yang dimanja-manjain. Nah, itu sendiri kan membuat berusaha menarik gitu kan. Bye, I love you. Nanti lah mandi, bye. Jatuh bangun sendiri tahu. Di mute Lolita, di mute. Oh iya lupa Kak. Oke, jadi memang itu ya Bu Uti ya. Jadi bukan hanya yang tampak luar yang perlu diperhatikan, tapi bagaimana tampak dalam. Pakaian yang sopan dan rapi itu sangat bagus ya Bu Uti ya. Iya, makin orang dekat sama Tuhan makin bagus penampilannya ya, mukanya bersinar, mukanya cerah, pakaiannya bagus, dia bisa berpakaian yang bagus, dia tahu kesopanan, ya kan, dia tahu membawa diri dari hati, semua dari hati. Ada itu ayatnya Bu Wulan ya, waspadalah karena jagalah hatimu dengan segenap kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Itu di mana ya? Itu saya nih kalau ayat-ayat Amsal ya. Iya, itu dia. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yaitu kehidupan itu bukan cuma hidup di dunia, tetapi hidup yang dimaksud kehidupan itu adalah hidup yang kekal. Dari situ hidup yang kekal. Orang yang kalau sudah hatinya udah dijaga, ya beda lah. Mana bisa dia bisa bikin senonoh, keinginan seperti itu kan Tuhan udah rubah. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus itu betul-betul bikin orang berubah kok. Roh Kudus itu luar biasa. Kalau nggak ada Roh Kudus ya seperti itu. Mau ditutupin, mau pakai apa kek, mau pakai besi sekalian, tinggal matanya yang kelihatan, tetap aja hatinya kepingin gitu. Benar. Begitu. Buti, saya pernah ditanya, saya kan pakai seluar pendek.
Saya ditanya, tapi yang tanya itu Buddha Melayu lah oleh laki. Dia cakap, kenapa Aka selalu guna seluar pendek? Saya jawab dia, belum tentu orang yang tertutup itu dia suci, belum tentu orang yang pakai pendek itu dia jadi pelacur, dia terus diam. Iya, iya itu dia. Iya, asal kita nggak mengun. Ditanya macam itu. Saya cakap belum Itu tentu ya. orang yang tertutup itu ya dia suci. Saya cakap dia terus tak tanya, padahal kawan baik lah, kawan dekat. Iya, emang ya seperti itu, bagus jawabannya, harus begitu. Betul sekali. Nggak jaminan. Iya, ngomong-ngomong kita ini belum dengar dari Bu Ari sendiri loh, pengalamannya dulu gimana nih Bu Ari? Ya, silakan Bu Ari. Iya, dia tanya aku udah nutup-nutupin biar nggak ditanya. Nggak bisa. Gimana? Aku sindiran, ayo. Iya, aku dulu pernah pakai hijab waktu masih gadis. Ibu Ari masih di luar negeri kah? Hong Kong kah? Masih di Hong Kong ya, Bu? Singapura. Iya. Oh, Singapura ya, masih di Singapura ya, Bu ya? Nah, ya, silakan Bu. Iya, kalau saya dari kecil sih biasa aja karena orang tua kan bukan orang yang fanatik ya, bukan orang fanatik. Lalu waktu masih gadis terkadang saya pakai hijab itu kalau di acara-acara tertentu saja. Kayak seumpamanya saya lagi ada di kondangan, saya disuruh jadi panitia seperti itu ya, saya pakai hijab lah yang sopan seperti itu kan. Lalu kalau lagi acara pengajian atau lagi acara apa, tapi kalau untuk hari-hari saya nggak pakai. Cuman kalau untuk akhlak memang saya selalu bapak saya selalu ngomong pokoknya yang dihijabin itu jangan luarnya tapi dalamnya, seperti itu. Kalau bapak saya tuh bilangnya seperti itu. Jadi jangan melihat orang itu cuma luarnya aja, tapi lihat dalamnya. Kalau kamu pakai hijab seperti mereka, apakah kamu merasa kamu itu sudah baik, sudah suci kayak gitu. Tapi kalau kamu nggak pakai hijab, tapi kamu itu baik, pasti orang lain juga akan melihat diri kamu. Seperti itu sih. Waktu di SMP. SMP udah pakai ya Bu Ari? Nih, dulu itu justru pakai rok ya, rok pendek-pendek gitu. Masih rok pendek, lengan pendek, itu justru unik loh, maksudnya. Iya, masih sejaman kita gitu ya Bu ya, masih ada zamannya Ibu ya. Saya juga dulu masih ada. sekolah pakai rok. Rok panjang gitu. Rok pendek ya. Lalu tapi setelah itu kita berteman dengan laki-laki campur banyak kayak gitu, kita nggak masalah, asik gitu aja loh. Kita nggak ada pikiran-pikiran yang jorok, pikiran main kemana sampai malam kayak gitu, kita kerja kelompok, kita kumpul-kumpul bareng, nggak ada loh pikiran-pikiran begitu. Tapi justru tetangga saya, ya mohon maaf ini tetangga saya, dia pakai hijab gede gitu, dia SMA-nya itu SMA yang mohon maaf madrasah, nggak taunya dia belum lulus, dia udah hamil 4 bulan. Itu kan mencolok banget gitu loh. Dari situ banyak orang yang, aduh kok gini ya, aduh kok gitu ya, tapi ya namanya orang ya kita nggak tahu ya. Cuman kan kalau dulu itu kami masih pakai rok pendek seperti itu, masih umum itu baik sih menurut aku seperti itu. Jadi kita kangen masa lalu yang apa ya, yang harmonis gitu loh, harmonis. Kita tuh nggak melihat sisi-sisi negatif, tetapi kita melihat sisi-sisi yang kita tuh saudara gitu loh, kita saudara. Bahkan teman sendiri udah akrab kayak gitu, terus nembak jadi pacarnya gitu tuh kita tuh malu loh. Tapi sekarang sekarang kok enggak ya, teman sendiri udah kesana sini ya akrab, lalu malah suaminya digodain dan malah jadi ini ya fenomenal banget sih, fenomena gitu loh. Jadi apa ya, menurut Ibu gimana? Monggo. Saya kok rodok-rodok gimana gitu loh. Betul. Tapi kita sambut dulu nih, ada Pak Visum. Shalom Pak Visum. Shalom Pak Visum. Selamat siang Mbak. Shalom. Selamat siang Ibu-ibu. Ya, selamat siang Pak.
Oke, Pak Eka kok keluar lagi ya tadi? Keluar masuk Pak Esa, Pak Eka. Mungkin jaringan kayaknya. Oke, silakan dilanjut Bu Ari. Mungkin Bu Uti mau menanggapi yang ini yang barusan disampaikan sama Bu Ari. Ya, ya seperti itulah memang. Ya cuma itu aja saya bilang ya semuanya bersumber dari hati ya. Lalu sebetulnya juga kalaupun kita berpakaian di waktu zaman saya dengan Bu Ari yang masih nggak pakai jilbab, pakai rok, nggak ada terpikiran hal-hal yang seperti itu gitu loh. Apalagi pada masa anak-anak muda gitu kan, masa anak muda berpakaian sopan itu harusnya dibiasakan gitu. Jadi orang juga udah melihat misalnya melihat orang pakai rok matanya nggak kebelalak gitu karena udah biasa dari kecil udah biasa. Nah kalau sekarang kalau dari awal ditutupin ketika dia pakai rok semua orang ngebelalak gitu matanya kan akhirnya terbelalak nggak dibiasakan gitu. Nah kalau sekarang kan zamannya udah ditutupin semua kemana-mana saya lihat orang semua pakai jilbab kadang saya rindu loh kepengen kayak dulu lagi gitu di mana-mana nggak ada yang pakai begitu gitu lalu nggak apa sih enak juga dilihatnya gitu orang-orang yang nggak berjilbab itu enak dilihatnya lihat rambut yang terurai kan wanita itu dia ini diberi kecantikan diberi rambut yang terurai matanya yang indah itu cantik itu wanita tuh suka gitu itu hati nurani dan harkat kewanitaan gitu loh. Nah kalau dia udah ditutup itu harkat kewanitaannya aja Tuhan yang memberikan keindahan ya, Tuhan yang memberikan keindahan, Tuhan yang memberikan pesona gitu untuk wanita gitu pada masa mudanya gitu. Malah ditutup-tutupin gitu. Mahkota gitu ya Bu. Iya, rambut itu mahkota. Kadang saya berpikir ini ajaran seperti apa ya? Kayaknya menentang dengan hati nurani banget. Wanita dikasih hati nurani gitu loh untuk mencintai keindahan gitu kan. Kalau dia indah dia seneng, dia bangga gitu kan mencintai keindahan. Tetapi udah dikasih, tetapi setelah itu ditutup-tutupin, diumpet-umpetin gitu. Jadi kayak dikerangkeng gitu. Iya, wanita itu dia hati nalurinya itu dia itu senang dengan keindahan gitu loh. Tampil cantik gitu ya. Ya, tampil cantik, tapi cantik itu naluri kok. Naluri bukannya dosa, bukannya benar. Iya, bukan dosa itu dari Tuhan asalnya. Naluri kewanitaan itu dikasih orang bilang feminitas. Jiwa feminimnya itu keluar gitu. Itulah Tuhan kasih. Tetapi istilahnya kan Tuhannya yang memberi ya, Tuhan kasih dia naluri feminim. Tetapi setelah itu dia tutup-tutupin. Itu kan artinya menyiksa. Iya kan? Menyiksa, membuat orang nggak nyaman itu. Iya. Karena kalau dipikir-pikir juga ya waktu dulu Tuhan ciptakan manusia, Adam pertama kali dan kemudian Hawa kan enggak pakai tutup-tutupan ya Bu ya. Agak ada gitu-gitu. Iya, kadang saya bilang kasihan amat ya anak-anak remaja-remaja, saya bilang kasihan amat ya ditutup-tutupin gitu. Padahal pada saat itu mereka tuh lagi naluri kewanitaannya tuh lagi muncul-muncul banget gitu loh. Iya kan? Kalau dilepas di ini, senang sekali mereka. Kenapa? Yang terpenting bagaimana bisa menjaga supaya juga dandanan dia itu tidak membuat orang lain itu tertarik secara seksual gitu ya. Ya kita harus bisa bagaimana membuat penampilan kita itu juga tidak seronok gitu ya Bu Uti ya. Iya, nggak memancing. Iya. Bagaimana ini dengan Pak Visum? Mungkin Pak Visum bisa menanggapi juga. Silakan Pak Visum. Ya. Oke. Jadi saya hanya menambahkan sedikit saja ya apa yang saya tahu sedikit dari Alkitab ya. Kalau dari kisah Alkitab kita pernah melihat perintah yang turun kepada Musa, kepada bangsa Israel ketika mereka melewati bangsa Edom. Saudara Yakub ya. Jadi bangsa Edom itu keturunan Esau. Mereka dilarang memerangi bangsa Edom ini karena mereka adalah saudara-saudara mereka. Jadi supaya menghindari konfrontasi, turunlah perintah kepada Musa untuk memerintahkan bangsa itu supaya berpakaian tertutup, baik laki-laki maupun perempuan. Diperintahkan seperti itu karena rupanya bangsa Edom ini tidak bisa melihat wanita. Kalau mereka melihat wanita, pasti mereka akan rampas begitu. Jadi otomatis akan terjadi peperangan.
Jadi mereka diperintahkan untuk berpakaian tertutup pada waktu itu, zaman Musa ya. Ya mungkin juga berangkat dari sini, akhirnya budaya itu menjadi turun-temurun, menjadi berpakaian tertutup. Rapat berpakaian seperti laki-laki kalau dalam bahasa Alkitab itu di zaman Musa itu. Saya lupa ayatnya juga ya, itu juga kelemahan saya di kitab berapa itu. Pokoknya Keluaran ya, ketika mereka keluar melewati bangsa-bangsa kafir, selain bangsa Edom ini, mereka memerangi bahkan sampai menghabisi mereka sampai kepada anak-anak, tumbuhan dan hewan ternak mereka dihabisi, terkecuali bangsa Esau, saudara Yakub. Mereka melewati daerah mereka itu, mereka tidak boleh berkonfrontasi atau melakukan peperangan atau kekerasan. Kemudian masuk kepada ajaran Rasul Paulus ya, kalau saya tidak salah di Jemaat Korintus, di mana kehidupan pada waktu itu wanita, kebanyakan wanita berprofesi sebagai tunasusila ya, PSK lah begitu. Namun ada ayatnya Pak, mungkin untuk bisa kita baca. Aduh, mohon maaf, saya lupa lagi itu, saya lupa. Tapi nanti Bu Uti, siapa tahu Bu Uti tahu itu. Tapi pernah kita baca itu, itu dinasihati mereka supaya membedakan mereka itu, mereka diperintahkan untuk menggunakan tudung kepala ketika masuk bait suci. Itu nasihat Rasul Paulus. Nah, yang saya mau sampaikan di sini adalah mengenai pengajaran Yesus kepada kita sekalian bahwa hal kerajaan surga itu bukanlah soal apa yang kita pakai dan apa yang kita makan. Tetapi pengajaran Kristus itu terkunci kepada kekudusan hati. Bagaimana kita menghadap Dia. Nah, jadi kekudusan hati. Itu sih intinya dari apa yang saya mau komentar ini, Bu. Mengenai tertutup terbuka itu soal pikiran. Ya, makanya yang perlu kita Tuhan Yesus ajarkan, apabila matamu membuat engkau jatuh ke dalam dosa, cungkilah matamu daripada engkau masuk ke dalam ke dalam neraka hanya karena dosa oleh penglihatanmu ya, itu. Ya betul. Ya, saya tidak sempurna menyebutkan ayatnya, tapi intinya kita tahu sama-sama lah. Itu sih Bu Ulan. Iya, oke, makasih Pak Visum. Ya, benar sekali memang ya. Intinya bukan apa yang tampak luar, tapi apa yang di dalam, Pak ya. Tampak luar kita itu, apa yang kita pakai itu tidak menjamin kesucian atau identitas kita. Tetapi apa yang di dalam gitu ya. Yang pasti saya percaya bahwa kalau anak-anak Tuhan yang benar-benar di dalam Tuhan, pakaiannya pasti sopan. Karena kalau pakaiannya tidak sopan itu jadi batu sandungan juga nggak benar gitu ya. Tetap kita juga harus sopan. Dan kalau menurut saya, kalaupun memang ada orang Kristen yang mau pakai kerudung, mungkin juga tidak apa-apa sih kalau menurut saya. Karena itu sekali lagi itu bukan punya salah satu agama, tapi itu tradisi gitu ya. Seperti di Arab juga kan banyak tuh yang Kristen Koptik itu juga pakai gitu kan, pakai kerudung gitu kan. Itu oke sih. Tidak masalah, benar. Mau pakai baju panjang-panjang secara tropis juga, secara cuaca iklim daerah tertentu. Benar. Kalau di sini masalahnya panas, Kak. Panas ya, bisa melepuh kulit atau gimana gitu, bengkak atau gimana. Betul. Jadi ini makanya firman Tuhan itu mengatakan bahwa ibadah kita itu bukanlah soal makan dan minum atau apa yang kita pakai, tetapi hati yang Tuhan lihat. Ya, itu. Betul sekali, betul. Memang bukan apa yang tampak luar, karena yang Tuhan lihat juga bukan apa yang di luar, tapi apa yang di dalam gitu kan. Dan saya percaya kalau apa yang di dalam itu baik, keluarnya pasti bagus gitu kan, pasti baik juga. Nggak mungkin kalau di dalamnya baik, keluarnya jelek ya. Itu bahkan itu juga berkaitan dengan dalam hal perkataan maupun perbuatan. Nggak mungkin kan yang di dalamnya udah. Halo? Tapi mereka macam tak terima. Gak terima gimana Lolita? Coba jelasin. Maksudnya walaupun dijelaskan itu bukan cara berpakaian, bukan makanan yang masuk dari mulut keluar ke jamban yang haram, tapi itu pun mereka tak terima. Katanya kita langgar perintah Yesus inilah. Ya begitulah, namanya menyangkal, namanya juga menyangkal, ya semua disangkal, walaupun itu benar tetap aja disangkal. Namanya mereka cuma nggak mau terima. Mereka akan terima. Mereka nggak mau terima, ya terserah mereka.
Kayaknya mereka, kayaknya kita tak boleh lebih dari mereka, betul tak? Nggak boleh lebih ya. Kalau Nggak boleh kita, lebih gimana maksudnya? kalau mereka yang lebih dulu dari kita, ayo kita dibuat macam mana sudah tak tahu lagi. Masih Iya. baik kita yang kakak, mereka yang sepupu. Iya. Aduh, iya. Oke gini, jadi teman-teman karena waktu kita juga sudah terbatas ya, sebentar lagi kita off. Saya minta closing statement dari Bu Ari, Bu Uti, Pak Visum, keluar Pak Visum sama Lolita. Silakan. Siapa dulu? Siapa dulu? Boleh Bu Ari dulu? Siapa Bu Uti? Aku lagi makan ini. Iya, nggak apa-apa. Oke, silakan ya. Kalau masuk. Minum, jangan kesel. Nah, kan? Ya, saya dulu ya. Oke, boleh Bu. Ya, saya dulu. Ya, terima kasih untuk teman-teman, rekan-rekan semua yang sudah ikut bergabung dalam channel ini ya, dalam konten ini. Lalu yang semua yang mendukung ya, mari kita dukung terus ya channel ini, channel bersama ya, RPM ya namanya ya, RPM, Rumah Penginjil Milenial. Rumah ya milenial, Rumah Penginjilan Milenial gitu. Ya bagus sekali tadi kontennya, pembahasan kita hari ini sangat-sangat bagus ya. Apakah dengan menutup aurat, apakah dengan berhijab itu membawa kita pada keselamatan gitu. Jadi kesimpulannya ya tidak, bukan itulah yang menyelamatkan, dan itu juga bukanlah berarti bahwa orang yang berhijab itu adalah orang suci, karena indikasinya bukanlah hal yang seperti itu. Itu sih kesimpulan saya gitu. Ya udah, kesimpulan saya seperti itu. Jadi yang membawa kita datang kepada Tuhan itu bukanlah makanan, bukanlah pakaian, bukan apa-apa, tetapi yang membawa kita datang kepada Tuhan itu adalah hati kita, ya kan? Betul. Karena kita sebagai orang Kristen, kita diperintahkan untuk menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dalam roh artinya main hati, menyerahkan hati, mempercayai dengan hati, dan dan beriman dalam hati. Lalu dengan kebenaran itu artinya melakukan semua yang benar. Melakukan semua yang benar yang Tuhan perintahkan untuk kita. Itulah yang membawa kita kepada kebenaran, dan itu membawa kita kepada hidup kekal. Karena tujuan kita hidup ini nggak lain untuk pergi kepada tempat yang kekal itu. Nah, kasihan sekali kalau kita nyasar, kita nggak sampai kepada hidup yang kekal itu, kita kekal di neraka tuh, aduh luar biasa sekali. Makanya pesan saya buat teman-teman, persiapkanlah mulai dari sekarang, carilah kebenaran itu. Agama yang benar itu cuma satu, ya, kebenaran itu cuma satu, absolut, dan hanya di dalam Alkitab lah Tuhan sendiri mengatakan, akulah jalan dan kebenaran. Hanya hanya Tuhan orang Kristen yang mengaku, yang memproklamirkan dan menyatakan bahwa dialah adalah kebenaran itu. Di luar itu hanyalah pembenaran, gitu kan? Ya itu sekaligus dengan pengajarannya, dari pengajarannya kita juga bisa melihat pengajaran yang benar itu tidak bertentangan dengan hati nurani. Ingat ya, pengajaran yang benar tidak bertentangan dengan hati nurani. Jadi kalau ada pengajaran yang bertentangan dengan hati nurani, ya contohnya dengan wanita yang harusnya memancarkan ya naluri kewanitaannya, tetapi hati nuraninya harus menangis karena harus dibungkus, gitu kan? Ya masa remajanya harus dibungkus. Nah itu juga bertentangan dengan hati nurani. Dia memakai hijab sampai banyak-banyak ya, mengabdikan diri kepada suaminya, sementara suaminya ya kan, dia harus memakai hijab menutup aurat hanya untuk suaminya, sementara suaminya bebas menikahi siapa saja yang dia mau, gitu kan? Ini kan bertentangan dengan hati nurani. Iya kan? Ya, betul. Wanitanya harus dikerengkeng seperti apa, membaktikan diri hanya untuk suami yang notabene yang tidak setia. Ya, kapan saja dia mau dia bisa menikahi yang lain gitu. Jadi untuk apa kesetiaan sampai seperti itu? Nah, itulah ya contoh yang bertentangan dengan hati nurani. Ya itu saja ini saya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bu Uti. Bu Ari, silakan Bu. Iya, kita ini orang Indonesia. Kita kembali lagi ke budaya kita.
karena kecantikan itu asli dari dalam diri kita, bukan dari pakaian. Bukan dari pakaian. So, ayo kita perbaiki jadi diri kita masing-masing, moral kita pribadi masing-masing. Nanti pancaran itu akan keluar dengan sendiri nih. Aura itu akan keluar dengan sendirinya, yaitu kecantikan yang benar-benar hakiki yang dari Tuhan gitu ya. Begitu. Amin. Jadi masalah pakaian itu nomor sekian. Yang penting bagaimana hati kita meresponi, jadi kita tanggung jawab dengan apa yang kita pakai. Begitu. Monggo. Betul sekali, setuju sekali Bu Ari ya. Oke Lolita, ada yang mau disampaikan statement terakhir? Oh iya betul apa yang dikatakan Bu Uti tadi itu, iya setuju sekali. Kita bersyukur sekali, Tuhan kita itu luar biasa. Kita bersyukur sekali Tuhan kita itu dahsyat. Walaupun kita berpakaian macam ini, kita tertutup juga kalau hati kita kotor, sama juga dengan bohong, kita sama saja membohongi diri kita sendiri. Kita berbohong kepada Tuhan. Iya. Dan mari kita semua kita mendukung channel-channel upload Kristen. Kalau bukan kita yang mendukung, siapa lagi? Kadang saya itu betul. Tengok macam channel-channel Kristen, kalau ada yang macam Sepki, kami selalu ayo kita ke sana, kasihanlah tak ada orang Gitu nonton. Walaupun handphone itu dia bunyi berapa itu saya tak kisah. Yang penting meramaikan, ikut meramaikan. Iya, luar biasa ya, luar biasa. Iya, kadang handphone 2 bunyi, komputer bunyi, itu meramaikan. Kalau hanya itu saja yang kami bisa dukung. Iya, luar biasa ya, Lolita ya. Luar biasa, Tuhan berkati ya. Iya, tapi menurut saya ya kayaknya channel-channel Kristen gak ada yang sepi loh. Tapi menurut saya jarang. Ya. Kebanyakan ada kalau ya? debat memang ramai, tapi kalau macam firman Tuhan sepi, Bu. Iya, memang Iya. Makanya saya nggak cuma berdebat, saya juga mau masukkan firman Tuhan. Jadi semuanya yang mau nonton. Jangan depan-depan dulu. Kalau firman Tuhan paling banyak, paling kurang 10, 8, 9 itu paling kurang. Yang nonton ya, yang nonton ya. Oke, ibu-ibu, maaf saya potong ya. Cornelius, kami dengan Pak Banaspati. Iya, Banaspati. Setiap pagi ada firman Tuhan sana memberkati, setiap pagi itu memberkati sekali. Oh, oke, gitu. Sebentar saya masuk. Ya, saya kan shift kerja kan lebih, jadi saya selalu minta dukung doa sama hambanya Pak Pendeta Cornelius. Jadi saya semangat kuat. Oke Lolita, maaf saya potong ya. Ini karena kita waktunya bentar lagi udah mau habis ya. Ada segmen berikutnya. Ini closement terakhir. Saya terakhir. Segmen terakhir dari Pak Eka. Ya silakan Pak. Ya. Setelah ini kita tutup. Ini pasti di dalam ruangan ini para ibu-ibu ya yang bersuami, bukan anak gadis semua kan? Terus ibu bagaimana mencegah para suami ibu untuk tidak melirik, mulai dari yang di rok pendek atau perempuan yang berhijab? Karena laki-laki itu adalah seperti mobil isi bensin, ya, cepat start, cepat naik. Kalau wanita adalah seperti mobil diesel, ya, di start itu lambat panas. Ya, kalau pria itu sendiri kalau ditawarin mau dia berhijab atau tidak, seperti kucing garong. Nah, ibu-ibu bagaimana mencegahnya? Ada yang bisa Kalau jawab? saya, ya kita mau closing nggak Pak? Maaf, kita mau closing aja. Jadi kita minta statement terakhir, closing statement Pak. Jadi kata-kata terakhir. Kalau saya katakan ya, saya closing statement ya. Jadi cuma satu, ya, para pria itu tertarik dengan misteri, ya. Kalau dia sudah kawin atau menikah dengan istri yang ada sekarang sudah 20 tahun atau 30 tahun, ya dia pasti mencari misteri lain, yaitu wanita lain, mau dia berhijab atau bukan. Ya, jadi kalau saya katakan karena kita adalah Kristen semua di sini, cuma satu mencegahnya. Masukkan bait Allah ke dalam dirinya para suami itu, ya. Artinya apa? Roh Kudus bersabda di dirinya. Itu cuma satu-satunya jalan untuk mencegah
para suami itu sendiri untuk di dalam tidak punya pikiran kotor terhadap wanita lain. Kalau ibu-ibu tidak punya misteri atau misterinya sudah habis, hati-hati. Karena pria itu yang terberat adalah di dalam tahta, harta, wanita. Yang terberat itu adalah wanita. Ya, kalau dia sudah punya tahta, punya harta, dia cari wanita lain. Ya, maka saya katakan kembali lagi, cuma Roh Kudus yang harus ibu doakan setiap waktu ada di dalam diri suami ibu-ibu. Itu saja sih dari saya ya. Oke, baik Pak. Oke, Pak Eka terima kasih, Bu Uti juga terima kasih, Lolita terima kasih. Kita Tuhan berkati. ya, teman-teman yang menyaksikan juga terima kasih. Kita tutup dalam doa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat siang hari ini Tuhan, buat perbincangan kami. Terima kasih. Dengan ini kami semakin mengetahui betapa berharganya ya Tuhan, kami sebagai wanita di mata Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan memberikan firman-Mu untuk menuntun setiap anak-anak-Mu, khususnya para wanita, untuk kami boleh benar-benar hidup benar di hadapan Tuhan. Bukan hanya oleh karena penampilan fisik kami, melainkan dari dalam hati kami. Oleh Roh-Mu lah kami semakin dibaharui. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati semua yang hadir di sini, Bu Uti, Lolita, Bu Ari, Pak Eka, juga admin yang ada, beserta juga teman-teman yang menyaksikan, baik yang di live chat maupun yang menonton. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati ya Tuhan channel ini, biar semakin hari semakin berkembang menjadi channel yang dapat menjangkau jiwa-jiwa untuk semakin mengenal Tuhan lebih lagi, sehingga semakin banyak jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Jadi, Lolita, terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Bye Lolita.